Triorack, sepeda 4X dirt jumper, mulet, ban depan 275, belakang 26, dan e-bike. Oke guys, ini adalah Triorack e-bike yang saya modif ya. Nah, sebelum membahas Triorack ini, saya mau sharing dulu apa yang saya sudah pelajari tentang e-bike ya, berikut ini. Sebelum memiliki e-bike, saya juga mempelajari dulu segala informasi mengenai e-bike, dan ini merupakan kesimpulan yang saya bikin. Pertama, tentang e-bike motor. E-bike motor terdapat dua jenis, yang pertama hub motor dan mid-drive motor. Nah, yang di hub ini kelebihannya max speed-nya bisa lebih tinggi ya, karena tidak dibatasi oleh gear. Tapi tergantung dari besar watt pada motornya ya. Jadi kalau yang kencang-kencang ini sampai 60 km per jam mungkin menggunakan motor yang 1000 watt. Nah, kemudian kekurangannya hub motor itu tidak seimbang. Kemudian si hubnya itu tidak loncer guys. Jadi karena ada magnetnya di dalam. Kemudian untuk hub motornya menggunakan frame-nya yang quick release ya. Dan mid-drive motor, kelebihannya ini seimbang di tengah. Cocok untuk buat track MTB ya. Bahkan yang sekarang tuh sepeda-sepeda downhill juga. Di luar negeri sudah ada yang downhill e-bike gitu, menggunakan mid-drive motor ini. Kekurangan mid-drive motor, ya speednya terbatas pada pedaling dan shifting gear. Jadi artinya speednya itu gimana posisi gearnya. Kalau posisi gearnya ringan, ya speednya tidak bisa tinggi. Kalau posisi gearnya paling berat, ya speednya bisa lebih tinggi, begitu. Dan mid-drive motor ini memerlukan frame yang khusus, ya. Kemudian, untuk hub motor ini terbagi lagi menjadi front hub motor dan rear hub motor. Front hub yang di depan, rear yang di belakang. Yang front hub motor ini, kelebihannya instalasinya mudah. Tetapi kekurangannya ini yang saya rasakan, bannya itu lebih mudah selip ya, kemudian handling terasa berat. Cuman untuk bannya ini sepertinya bisa diakali dengan mengganti ban yang lebih menggigit, seperti ban yang lebih banyak kembangnya gitu ya. Oke, untuk rear hub motor, motor di belakang, kelebihannya tidak mudah selip, ya karena ada di belakang, beratnya semua ke belakang. Motornya kualitas free hub-nya, kita nggak tahu gimana kualitas dalamnya gitu ya. Sepertinya sih yang paling biasa-biasa saja. Jadi udah tidak mungkin ada suara jangkrik ya kalau kalian yang pengen free hub jangkrik bunyinya begitu. Berikutnya ada e-bike sensor. E-bike sensor ini juga terbagi menjadi dua jenis. Pertama ada cadence sensor atau yang menggunakan gas throttle ya. Kemudian juga ada torque sensor. Nah, kalau menggunakan cadence sensor ini ya motor dapat berputar dengan memutar pedal ya. Kemudian laju motornya ndut-ndutan. Dan bahaya jika sedang berhenti, kemudian pedalnya terputar, sepeda itu bisa tiba-tiba maju gitu. Kemudian torque sensor. Torque sensor ini motor tidak akan berputar jika tidak ada tekanan pada sensor. Jadi pedalnya mau diputar-putar juga, kalau nggak ada tekanan di pedalnya itu motornya nggak akan membantu. Dan di torque sensor ini rasanya itu tetap sepeda, karena kalau nggak pedaling ya nggak akan muter gitu motornya. Berbeda dengan cadence sensor ya. Cadence sensor itu lebih terasa sepeda motor dibanding sepedanya gitu. Saat ini posisi sepeda dibalik untuk kasih lihat bedanya torque sensor dengan cadence sensor. Keduanya sama-sama pas ya, pedal assist system ya. Cuman yang torque sensor ini jauh lebih baik daripada cadence sensor ya. Dan saya putar sepedanya ya. Ini mesinnya, motornya tidak berputar ya. Ya, sedangkan kalau kalian pakai cadence sensor ini putar-putar gini, itu motornya berputar. Jadi torque sensor ini dia baru memberi perintah untuk motor berputar ketika ada di sini ada tekanan ya. Jadi kalau di sini putar biasa nggak berputar. Ya seperti ini. Jadi saya tekan rem biar berat ya. Kemudian saya
Nah, tuh baru berputar. Ya. Jadi ketika di sininya berat, baru mesinnya berputar. Jadi harus dicobanya di jalan gitu. Kalau sini misalnya dia tekanannya semakin berat, berputarnya kan semakin kencang. Ini kecil nih. Nah, terus dia nggak mau muter lagi karena tekanan saya belum lebih berat lagi. Kalau lebih berat lagi dia baru berputar lagi. Jadi itulah bedanya torque sensor dengan cadence sensor ya. Pertanyaan pertama, kenapa bikin trio rack ini jadi e-bike ya? Jawabannya karena saya tidak punya sepeda lain buat jadiin e-bike. Tapi nggak gitu juga. Jadi awalnya pengen punya e-bike, pikir kayaknya mau beli lagi e-bike gitu. Pilihannya itu waktu itu ada 3. Pertama United Manrola, kemudian Polygon Kalusima, dan kemudian Polygon 4i5 ya. Tapi setelah saya pelajari tentang e-bike tadi, yang United Manrola saya coret karena masih menggunakan cadence sensor ya. Jadi jarak tempuhnya cuma 40 km. Naik ke atasnya itu Polygon Kalusima, harganya sudah jauh melejit ya, sekitar 17 jutaan. Naik lagi ke 4i5 juga lebih mahal lagi gitu. Setelah browsing gitu di internet, ternyata ketemu bahan-bahan untuk menjadikan si trio rack ini e-bike gitu. Yang pertama ini adalah baterainya yang saya cari dulu, karena saya pengen baterai tetap di dalam frame ini. Saya nggak mau baterai yang di atas ataupun di belakang ataupun pakai tas gitu yang di depan atau bagian lain-lainnya. Saya pengen baterai di tengah gitu. Dan ya ketemu, ini pertama ketemu baterainya dulu, ukurannya pas. Oke, mulai dari baterai langsung cari sensornya, dan sensornya kebetulan juga dapat juga ini yang torque sensor. Jadi ini torque sensornya di bottom bracket ya, satu set sama spidernya sama cranknya gitu, dan juga nyambung nanti ke controllernya dan juga layarnya. Jadi itu semua harus yang torque sensor, dan saya menggunakan motor depan karena kemudahan ya, simple ya. Depannya forknya ini kan masih QR ya, Epixon ini masih QR, jadi saya modif untuk bisa masuk si motornya ini. Frame trio rack ini sebenarnya bisa pakai motor belakang ya, karena ininya sudah model QR sebenarnya, terus ininya bisa digeser gitu keluar. Cuman nanti harus ngemodif lagi bagian si antingnya ini gitu. Nah ini jadi motornya itu 12 mili guys, bautnya besar, tapi 12 mili itu tengahnya ada pipihnya gitu, ada lurusnya itu 10 mili. Nah 10 mili itu bisa masuk di sini, tinggal masuk, jadi asnya itu bisa masuk ke sini dengan mudah. Cuman masalahnya nanti di antingnya ini harus diperbesar lagi lubangnya jadi 12 mili. Nah itu yang bikin ribetnya di sini, takutnya nanti antingnya terlalu tipis jadi cepet copot ya RD-nya. Ya saya juga nambahin ini pelindung derailleur sama standar samping. Buat apa ya, karena nanti sepeda ini lebih banyak dipakai buat anak istri saya, jadi saya tambahin pengaman begini. Kenapa saya milih motor depan dibanding motor belakang, walaupun frame ini bisa pakai motor belakang. Kalau yang belakang itu pertama free hubnya nggak tahu kualitasnya ya, kemudian juga karena dipakai loncat-loncatan dan belakangnya hardtail, jadi benturannya benar-benar langsung ke hubnya gitu. Jadi kalau pakai motor depan kan ada forknya nih yang nyerap setiap benturan, kalau belakang kan nggak ada, jadi takutnya ya si free hub motor belakangnya itu cepet rusak gitu ya. Karena itu saya masih pakai motor depan dulu. Oke, dan bagian depan saya bikin rodanya 275 karena memang forknya ini bisa 275 bannya, supaya karena motornya kan di sini kan, supaya maksimal aja gitu, tarikannya lebih kuat gitu loh. Dan juga fork Epixonnya saya maksimalin ini di 130 travelnya, tapi anginnya saya kasih 60 psi aja, jadi soft karena bebannya ini berat ya, sepeda ini menjadi sangat berat. Supaya motornya awet kena benturan, jadi forknya
diempukin gitu ya, jadi semua benturan tuh terserap ke fork. Nah, posisi gear paling beratnya 9, kemudian power di 5 ya, sampai slip. Oke, sekarang coba gigi paling berat ya, dan sekarang mode 1 ya, Eco ya. Kita lihat akselerasinya. Kalau 1 tuh nggak akan selip. Awalnya berat. Nah, langsung baru mulai asis ya. Oke, jadi mode 1 sampai 5 ini lebih ke arah akselerasinya. Jadi 5 tuh langsung melejit akselerasinya, sedangkan 1 slow, dan top speednya sampai 27 ya. Maksudnya ke 27 km/jam tuh gampang banget gitu. Guys, sudah dicoba untuk loncat-loncatan ya, dan terbukti tidak ada yang lepas, baterainya, motornya, controller semua tetap aman.